Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Keren semuanya ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran ekonomi. Sebelum pembelajaran dimulai, boleh salah seorang untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Boleh, mana ketua kelas? Oke, siap dipimpin doanya. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka baiknya kita doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa sebelum belajar ya. Itu pembiasaan kita setiap hari. Oke, Bapak akan mengecek dulu absensi ya. Siapa yang nggak hadir di hari ini? Sekretaris, mana sekretaris? Oke, kita cek dulu ya. Siapa saja siswa yang hari ini tidak hadir? Jumlah siswa 36 ya? Ya. Yang nggak hadir hari ini siapa? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Nggak ada yang sakit? Tidak ada. Nggak ada yang izin? Tidak ada. Oh, tepuk tangan dong buat kelas kita. Bapak udah siap-siap mau ngabsen, biasanya suka ada 1, 2. Ternyata alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan semuanya bisa hadir ya. Ini luar biasa, bisa dipertahankan ya. Oke, terima kasih ya. Sebelum pembelajaran dimulai, bagaimana kalau kita is breaking dulu, setuju nggak? Artinya biar kita tidak galau, tidak stres. Jadi kita lebih mempersiapkan diri kita bagaimana kita hari ini memulai pembelajarannya. Siap is breaking ya? Oke. Is breakingnya gampang kok, mudah. Yang pernah kita lakukan dah. Biasalah, kalau Bapak bilang selamat pagi, tepuk tangan. Coba kita tes dulu. Selamat pagi. Pagi. Good. Kalau Bapak bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. 2 kali ya? Coba kita cek. Selamat siang. Siang. Pagi. Oke banget. Kalau Bapak bilang selamat sore, tepuk tangan 3 kali. berapa kali? 3 kali. 3 kali. Coba kita praktekkan. Selamat sore. Sore. Oke. Mantap. Sudah bisa membuat tepuk tangan dengan baik sekali. Kalau Bapak bilang selamat malam, tidak ada tepuk atau cukup begini aja. Selamat malam. Setuju ya? Kenapa? Karena kalau malam kita digunakan untuk beristirahat. Nah, oke, kita akan mulai dari awal ya, dari selamat pagi ya. Oke, Bapak akan melihat is breaking ini sejauh mana kita untuk mempersiapkan konsentrasi untuk siap menerima pembelajaran. Setuju ya? Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Siang. Siang. Sore. Pagi. Malam. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Saya lihat sudah pas.
Ya, tidak ada yang gagal. Semuanya sesuai dengan apa yang Bapak instruksikan. Oke, terima kasih. Berarti Anda sudah siap konsentrasi untuk menerima pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa menyenangkan ya. Menyenangkan. Bisa kalian happy, asik, enjoy. Kenapa? Karena prinsipnya dalam pembelajaran itu harus memberikan suasana yang menyenangkan. Senang nggak? Senang. Asik nggak? Asik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Nah, hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran ekonomi, materinya tentang kebutuhan manusia. Apa anak-anak? Kebutuhan manusia. Tapi sebelumnya Bapak akan mereview dulu, akan melihat bagaimana atau sejauh mana materi yang pernah Bapak berikan di minggu yang lalu, apakah masih ingat, apakah tidak. Minggu kemarin Bapak menerangkan tentang apa? Tentang apa? Sehari-hari. Tentang kebutuhan sehari-hari atau tentang masalah ekonomi. Oke. Ada 2 pertanyaan nih, nggak usah banyak-banyak untuk mereview ya, supaya Bapak bisa mengevaluasi sejauh mana daya ingat kelas 10F. Nggak banyak sih, paling hanya 2 pertanyaan saja cukup lah ya. Oke, yang pertama, nanti siapa yang mampu menjawab? Yang siap menjawab, acungkan tangan. Oke, biar nggak berebutan tuh ya. Oke. Yang pertama, pertanyaannya mudah sih ya. Kenapa manusia memerlukan ilmu ekonomi? Cung, siapa yang bisa? Oke, siapa namanya? Aljam. Aljam. Oke, Aljam kenapa coba? Manusia memerlukan ilmu ekonomi. Kenapa alasannya? Karena ilmu ekonomi dapat membantu manusia untuk membuat keputusan terbaik dalam hidup dan manusia juga akan menghadapi berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuannya dengan keterbatasan sumber daya tertentu. Wow, keren jawabannya. Tepuk tangan dong. Walaupun masih melihat di dalam buku nggak apa-apa, dia sudah bisa menjawab ya. Oke, jadi pada prinsipnya, pada dasarnya manusia memerlukan ekonomi itu karena kehidupan ekonomi diperlukan setiap hari dan manusia tidak lepas yang namanya kebutuhan. Oke, good. Yang terakhir, yang kedua, pertanyaannya, bagaimana ilmu ekonomi itu memenuhi kebutuhannya dalam kebutuhan sehari-hari? Cung, ada yang bisa? Oke, siapa namanya? Najmi. Najmi, boleh Najmi jawab. Izin menjawab, upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara bekerja atau membuat usaha. Nah, dengan cara bekerja atau membuat usaha, maka akan menghasilkan keuntungan berupa uang. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menukar, memenuhi kebutuhan. Seperti baik kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan pelengkap atau sekunder, dan tersier, kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer dan wow, keren banget, tepuk tangan dong buat Najmi. Jawabannya panjang banget ya. Nggak apa-apa, keren. Walaupun masih baca buku sebagian nggak apa-apa ya. Oke, intinya kalau kita ingin memenuhi kebutuhan hidup, berarti kita harus berusaha. Harus bekerja, itu intinya. Kenapa? Tidak mungkin kita ingin memenuhi kebutuhan hidup tapi kita diam saja, betul? Berarti kita harus ada sebuah usaha. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan hari ini. Kalau kita membutuhkan sesuatu kebutuhan, ya tentunya kita harus bekerja. Tidak bisa hanya diam saja. Paham ya? Paham semuanya? Oke. Yang belakang paham? Oke. Jadi kita kalau pengen memenuhi kebutuhan hidup harus berusaha, harus bekerja. Nah, ya, paham ya? Oke. Hari ini Bapak akan melanjut. Dianggap pembelajaran kemarin Bapak anggap kalian sudah memahami ya. Jadi kita akan teruskan, akan lanjutkan materi hari ini dengan judulnya kebutuhan manusia. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kelihatan nggak? Dari belakang kelihatan? Dari pojok kelihatan? Oke.
Di sini ada tujuan pembelajaran, ada 4 yang harus kalian pahami, ya. Yang pertama, siapa? Peserta didik atau kalian mampu mengetahui kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Apa katanya? Peserta didik mampu mengetahui kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Mantap. Yang kedua, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari sebagai nilai-nilai di kehidupan sehari-hari. Coba ulang, apa katanya? Peserta didik mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari sebagai nilai-nilai di kehidupan sehari-hari. Keren. Tujuan dari pembelajaran ini, Bapak berharap mudah-mudahan nanti kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang ketiga, peserta didik mampu bergotong royong dalam mengerjakan LKPD secara aktif. Coba ulang, apa? Peserta didik mampu bergotong royong dalam mengerjakan LKPD secara aktif. Nanti setelah Bapak menerangkan, kalian akan dikasih LKPD secara kelompok, bergotong royong mengerjakannya secara aktif. Ya, paham ya? Oke, good. Yang keempat, menyimpulkan berbagai kegiatan pembelajaran dengan refleksi permainan dan refleksi tertulis. Oh, ini keren intinya, akan bikin semangat nih. Nanti kalian di ujung pembelajaran akan dicoba membuat refleksi permainan. Ya, nanti menggambar. Siapa nanti yang jago ahli dalam gambar. Ya, tapi ini kerja sama gotong royong. Nanti itu di akhir pembelajaran. Oke ya. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran? 4. Ada 4. Oke, kita next lanjut. Nah, kebutuhan manusia. Yang namanya manusia pasti memerlukan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu ada yang sifatnya segera atau pelengkap atau bisa ditunda. Oke ya, saya ulang ya. Kebutuhan itu ada yang sifatnya bisa harus segera diadakan, ada sebagai pelengkap, dan ada yang bisa ditunda terlebih dahulu. Ingat nih ya, kebutuhan manusia itu ya. Oke, nih kita lanjut. Oke, definisi. Ada definisi secara rinci, ya, biar kalian lebih paham. Apa definisi kebutuhan manusia? Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang diperlukan tidak? Iya. Ya, yang tadi Bapak katakan, sesuatu yang diperlukan, yang sifatnya harus segera, bisa sebagai pelengkap dan bisa ditunda. Nanti kita terangkan ya lebih lanjutnya. Oke. Jadi definisinya apa? Coba bacakan semuanya. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Oke, sip. Keren. Wah, lihat kelas 10 F nih, saya semangat nih. Kenapa? Berbicaranya lantang, keras, ya, ekspresinya keren, ya. Jadi semangat nih, bagus ya. Terima kasih ya. Oke, lanjut. Oke. Sekarang ada kebutuhan menurut intensitas. Apa anak-anak? Kebutuhan menurut intensitas. Yang pertama apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau segala hal yang harus dipenuhi. Ini yang tadi Bapak maksudkan tuh ini. Yang harus segera dipenuhi itu masuknya kepada kebutuhan primer. Jadi harus segera. Contohnya apa? Pakaian, nasi, iklan, rumah.
Pakaian penting nggak? Penting. Hari ini kalian berpakaian semua? Pakaian. Itu namanya kebutuhan? Segera nggak? Segera. Tidak mungkin tidak disegerakan kan? Ya. Yang namanya sekolah, berpendidikan, berarti kita harus memakai pakaian seragam. Dan seragam itu adalah barang yang harus segera untuk diadakan. Ini namanya kebutuhan Primer. Nggak ada yang nggak pakai baju kan? Semua pakai baju kan? Nah, alhamdulillah. Jadi paham nggak? Jadi ternyata primer itu segala sesuatu yang sifatnya harus disegerakan dan digunakan. Dan pendidikan, tahu pendidikan ini sekolah masuknya kemana ini? Kebutuhan Jadi Anda sekolah itu ternyata masuk kepada kebutuhan primer, kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Paham? Oke. Contohnya ada pakaian, ada nasi. Makan. Apakah kita perlu makan? Perlu ya? Apa dulu gitu? Lapar nggak hari ini? Oh dikit. Tapi tahan dulu ya, karena kita belum waktunya istirahat. Nanti kalau udah waktu istirahat, boleh Anda jajan di kantin sekolah. Ya, jadi kita hari ini pembelajaran belum waktunya istirahat. Oke, jadi makan perlu ya? Perlu. Dan itu segala sesuatu yang harus disegerakan. Oke, yang ketiga. Rumah. Apakah kalian memiliki rumah? Punya. Di rumah memiliki? Penting nggak rumah? Kenapa penting? Itu nggak ada yang jawab nggak? Sebagai tempat? Boleh. Untuk melindungi dari hujan, ya boleh gitu kan. Jadi rumah itu salah satu kebutuhan primer yang harus juga segera dimiliki ya, untuk melindungi dari hujan dan panas ya. Paham ya? Oke, next. Yang kedua. Apa yang kedua? Kebutuhan sekunder. Coba bacakan oleh kalian. Apa itu sekunder? Kebutuhan sekunder adalah jenis-jenis keperluan perlengkapan yang akan menunjang kualitas kehidupan yang sifatnya tidak terlalu penting daripada kebutuhan primer. Good. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang dapat menunjang kualitas kehidupan yang sifatnya tidak terlalu penting. Penting nggak? Penting, tapi tidak terlalu penting. Ya, pentingan sekunder, pentingan primer. Nah, pentingan primer. Makanya disebutnya sifatnya pelengkap. Contohnya apa? Kursi. Ada kursi, ada meja, ada alat-alat olahraga, ada jalan keluar. Jalan-jalan penting nggak? Penting. Kita butuh jalan-jalan tidak? Butuh. Kenapa butuh? Healing betul. Supaya merefresh, supaya kita juga tidak jenuh, supaya kita happy. Jalan-jalan boleh, tapi asalkan setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Paham ya? Paham. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Oke, sip. Pinter-pinter ya 10F ya. Oke. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Apa itu tersier? Kebutuhan tersier adalah seorang pendukung dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan yang mewah. Tersier adalah kebutuhan pendukung untuk kehidupan sehari-hari, atau disebut juga barang mewah, produk barang mewah. Pertanyaannya, boleh nggak kita memiliki seperti berlian, mobil, dan motor? Boleh. Kenapa alasannya? Ayo, ada yang jawab? Kenapa alasannya? Boleh. Karena yang namanya berlian, yang kendaraan roda 2, roda 4, itu juga salah satu pendukung untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya berlian ya bisa aja sebagai aksesoris. Banyak kan yang suka pakai kan ya, supaya lebih cantik, lebih indah. Boleh-boleh aja kan? Asal kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi. Boleh.
primer, sekunder udah terpenuhi, kita boleh memiliki berlian, boleh. Tidak ada yang salah. Hari ini di lapangan banyaknya ibu-ibu pakai berlian. Banyak. Disalahkan tidak? Tidak. Nggak usah dipermasalahkan. Kenapa? Karena emang dia sudah terpenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Sekarang roda 2 dan roda 4 penting tidak? Penting. Cuma yang mengatakan penting. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Cung yang tidak penting. Bingung menjawabnya ya. Oke, Bapak akan jelaskan. Kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 bisa dikatakan penting, bisa dikatakan tidak terlalu penting. Tergantung tujuannya. Tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan primer dan sekundernya sudah terpenuhi dan dia punya uang lebih, ya, punya uang lebih, mangga itu bisa untuk dibelikan kalau emang itu dibutuhkan. Dan kendaraan roda 24 itu juga sangat penting bagi orang-orang yang emang jangkauan dari rumah ke sekolahnya jauh. Betul nggak? Betul. Boleh. Dengan kita memiliki roda 2, dia bisa datang lebih cepat. Tapi juga tidak boleh memaksakan diri. Saya pengen lihat orang lain beli sepeda, beli motor, beli mobil. Jangan. Ya, jangan. Kecuali emang orang tua kita mampu untuk membelinya. Tapi walaupun jalan kaki, naik angkot itu juga lebih baik. Paham? Paham nggak? Oke. Jadi kebutuhan itu ada berapa menurut intensitas? 1, 2, 3. Oke. Ada 3. Coba saya minta siapa namanya? Siapa namanya? Salman. Kebutuhan menurut intensitas ada berapa? 1. Kebutuhan kedua, ketiga, tersier. Tepuk tangan buat teman kita. Ya, ini ya sudah mampu menjawab, luar biasa. Satu lagi pertanyaan. Coba kamu siapa namanya? Naisa. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Boleh pakai mic biar kedengaran. Apa kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Kebutuhan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Pakaian, makanan, dan rumah. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. Oke. Berarti pembelajaran hari ini Anda bisa merespon, ya. Anda bisa menyerap. Oke, untuk lebih menarik lagi, supaya kita lebih menguasai lagi dalam pembelajaran, kita akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Nanti satu kelompok akan diberikan satu tugas untuk menyusun puzzle yang berantakan menjadi puzzle utuh. Ya, paham? Nanti setelah puzzle itu terbentuk utuh, ditempelkan di depan bor. Nanti masuknya kepada mana? Apakah kebutuhan primer, sekunder, atau tersier? Karena puzzle-nya Bapak bentuk ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nanti Bapak kasih waktu 5 menit setiap grup. Mana yang paling cepat dalam menyusun puzzle? Dan setelah ditempel di depan kelas, Bapak akan berikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang harus diisi dan dianalisa. Setelah itu, baru kalian masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Paham? Oke, kalau begitu kita akan coba, kita pakai soft skill lagi nih ya. Kita sedikit-sedikit soft skill ya. Supaya apa? Supaya kita terjadi rasa tidak ada salah penafsiran. Kalau Pak tunjuk grupnya kamu ini, jangan ya. Kita ingin memberikan keadilan dalam membuat kelompok. Dengan apa? Dengan cara kita berhitung dari angka 1 sampai angka 6. Nanti setelah angka 6 kembali ke angka 1. Paham semuanya? Paham. Coba kita mulai dari kanan. Yuk. Berhitung. 1, 2, 3, 4,
5. 6. 1. 7. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5. Oke, pas. Jadi semuanya ada 36, dibagi 6, satu kelompok kurang lebih 6 orang. Silakan angka 1 kumpul dengan angka 1, angka 2 dengan angka 2, angka 3 dengan angka 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Silakan segera kumpul dengan angkanya masing-masing. Silakan, cepatnya. Bikin 6 grup. Ayo. Di sini aku empat di sini empat di sana kan sudah ada 4 asli. Iya, Sini tuh. Aku mah mau. Satu orang boleh bantu Bapak tempelin. Anjir guys. Sini primer. Punya aku. Punya Ayo segera berkumpul dengan kelompoknya ya. Astagfirullah, ini ada mic. Atas aja. Agak atas. Oh, sip, oke. Tengah-tengah. Oh ya. itu kan Pak. Enggak. Ini siapa? Ya. Oke, sip. Sekarang tersier. Oh, kakak kan tinggi. Silakan berkumpul dengan angkanya masing-masing. Kelompok 1 mana? Oke. Setiap kelompok ke depan masing-masing ketua kelompoknya. Satu dia apa coba di sini. Kok suwe tayo? Tayo 3 kali. Ayo, setiap kelompok ke depan menjadi dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok berapa? 6. 6 kakak. Ayo, 4 kelompok lagi ke depan. Ayo, biar cepat. Ayo, biar cepat. Kelompok 1. Oh, 4 di sini. Jangan terbalik. Ayo. 1 dari sini 1. 1, 2, 3, 4, 5-nya mana? 1 lagi. Oh ya, boleh. Sok dikasih jalan, kasih jalan. Ya, kasih jalan ya. Jadi setiap kelompok akan Bapak berikan belah sana 1 puzzle yang harus nanti dibuat utuh oleh kalian semua ya. Dengan waktu 5 menit semuanya 5 menit bareng-bareng, nanti siapa yang paling cepat ya. Oke, kelompok 1. Kelompok ini kelompok 1. Enggak, pegang dulu, tunggu dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Tahan dulu, bentar. Oke, ini kertas untuk menempelkan puzzle yang sudah berantakan. Ini untuk membuat keutuhan ya. Oke, pegang. Nanti ditempel di sini ya. Tempel di sini.
Oke, satu. Tahan dulu. Dan ini ada LKPD yang harus diisi oleh setiap kelompok masing-masing. Ini A. Saya berikan dua kertas, takutnya kurang gambarnya. Ya. Ini LKPD-nya yang harus diisi. Oke. 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 Oke, tahan dulu. Ya. Untuk menempelkannya, saat Bapak ini sudah bawa isolatif, ya, isolatif yang akan Bapak berikan satu buah isolatif untuk dua kelompok 1 dan 2. Oke, eta berdua. Ini juga berdua. Ya, ini juga berdua. Pasti banyak cukup ya. Nanti kalau kurang gampang ya, tinggal bisa lagi. Oke. Semua sudah diberikan perangkatnya. Tolong kerjasama semuanya, nggak diam-diam supaya cepat ya. Nanti bagaimana ya. Untuk itu silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Jalan-jalan ya. Gampang disop. Langsung ikut ya. Boleh dibuka. Silakan dibuka dulu itunya, plastiknya. Sebelum Bapak menitnya dihitung. Kelompok 1 udah dibuka. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 udah. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. 4. Kelompok 5. Udah, oke. Kelompok 6. Oke, semua sudah dibuka ya. Oke, mulai dari sekarang 5 menit waktunya untuk start. Silakan. Ayo kerjasama yang baik. Di kertas, ayo di kertas. Tempel kertas. Kita aja yang panjang gitu. Ya, kita yang banyak. Iya, kulingnya di mana ya? Ayo kerjasama. Ini di sini ya. Ya. Terus gimana? Gimana ini, Hai? Ayo keren. Oh. Udah foto lagi. Terus. Wah keren. Ayo kerjasama. Gimana ini Pak? Oh. Pas banget 1, 2. Siapa keren. Oh, itu tempel di tengah satu-satu. 4, 5. Ini berapa itu? Ayo kerjasama tim. Wah keren. Ini dong. Ayo sip bagus keren. Ayo. Waktunya sudah 1 menit. 4 menit lagi. Iya, soal kenal gila. Ini jangan buka dulu. Nanti yang sudah boleh tempel ke depan. Nanti kita bikin satu lagi. Betul lagi kan? Iya. Dari sini ya. Wah keren nih. Udah mau beres. Ini di mana mau? Gitu. Wah keren nih kelompok ini. Juga apa? Masuknya ke mana masuknya? Tulis sekunder. Dalam kurung sekunder. Saya boleh ini tahu. Sekunder. Jangan. Oke. Nah, yang namanya olahraga kan banyak ya. Apa aja kira-kira tulis gambar? Boleh alatnya, boleh bentuk olahraganya boleh. Silakan bisa. Oh, digambar. Digambar. Sok. Ayo. Nah, boleh. Mangga. Enggak apa-apa pakai pizza aja enggak apa-apa. Pakai ini. Pakai pulpen aja apa? Yang penting tidak coret-coret, rapi ya tulisannya ya. Dua lagi mau apa? Ya. Nanti setelah ini bagian ketiganya diurut. AC. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Kelompok 1 siap-siap ke depan untuk menghemat waktu juga. Ya. Satu kelompok kita berikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan
nanti juga ada tanya jawab dari masing-masing kelompok. Kira-kira kalau masih ada yang kurang dipahami silahkan ya. Mangga silahkan. Kelompok satu siap. Kelompok satu siap-siap ya. Kelompok dua. Dadah dong sama Kia aja, cucok. Kelompok tiga udah deh. Bapak itu salah. Kurang babet iku yuk. HP. Bawa samurai ya. Seluruh masih ngomongan aja. Tinggal 4 kelompok lagi yang belum menyerahkan LKPD-nya. Kita ke Bu Eki. Bu Eki. Jadi next 2 Di video tahu. next 2 minggu ya. Ini mic-nya nyala nggak sih? Cek. Dia mau ramen sekarang. Sudah masuk apa? Oke, sudah? Masih jauh ya? Masih yuk. Apa pesan-pesan dengan tidak belajar dengan baik? Kelompok satu mana? Kelompok satu. Oh, ini urutkan kebutuhannya mana 1 2 3 itu. Mana yang paling penting? Ini juga kelompok 5 urutkan dari gambar 3 ini mana yang paling penting urutkan 1 2 3 ya. Iya, boleh. Ya, ini urutkan 1 2. Yang mana nomor satunya? Urutkan kontak tulis di sini. Pakai nomor 1 berdua sudah boleh. Tinggal diurutkan. Boleh. Silakan. Biar kita memahami. Ya mah penting lah. Enggak digambar juga nggak apa-apa kalau ini mah. Hanya mengurutkan saja kan kalau ini. Enggak diinstruksikan untuk menggambar. Buka HP aku lagi Tidak diinstruksikan menggambar. KKN. Sudah? Oke, sip, makasih. Nah, bagus. Apa yang ketiga mau apa? Emang udah apa aja? Kasek. Ya enggak sih. Ya sih. Iya sih. Enggak sih. Iya sih. Iya nggak sih kan pelengkap. Iya sih. Buat naruh kebutuhan primer. Mau apa? Tuh mas. Andi kan waktu itu si bapak ngasih contohnya kulkas, lemari es, Apa gambarnya masalah? AC. Nah emang Coba masing kata-kata sok silakan. Jadi kerjasama bantuin analisa biar kita kelihatan kerjasamanya. Ya. Jangan ini apa? yes, Malas, jangan diam. Enggak boleh. Soalnya baru dibersihin. Nah, ih bosan ya. Gak mau olahraga kemana? Ya tadi. Sudah kelompok 6? Yes, sir. Boleh? Yuk kita biar kita cepat presentasi. Oh, boleh. Oke, sip. Nah, 3 kelompok lagi. Ayo. Kelompok 3 saat. Aku mau persen namanya apa? Aku dia semua orang cewek harus diituin dulu. Semangat, keren. Hai, aku mau apa? Student. Aku pembukaan aja ya. 3 kelompok lagi sudah? Pembukaan aja yang gampang. Nah, jangan sabi nanti. Sabi. Masih lama ya? Sabi. Anak saya berapa sih? Gue di musik gitu. Ya itu bebas, analisa. Ini kebutuhan ini dalam kehidupan sehari-hari kira-kira menurut kakak bagaimana kebutuhannya analisanya? Kepentingannya. Iya, kepentingannya. Ya. Coba tuh, siapa yang nulis? Gue. Sudah? Lanjut ke kamu. Belum. Oke, kalau gitu biar menghemat waktu, kelompok 1 cepat ke depan untuk mempresentasikan. Ayo, semuanya. Iya, semuanya. Kalau nulis kayak gini harus dijelasin pakai kacamata gajah kok. Ayo ke depan ini.
Boleh dong kasih semangat buat kelompok 1. Oke, ini kelompok 1. Mau nggak? Siapa yang bacain? Siapa? Pakai ini mic biar kedengaran. Bacain aja. Bacain boleh. Perkenalkan apa diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja ekonomi tentang kebutuhan manusia. Nama saya Alsakila. Nama saya Fazra. Nama saya Selvi. Nama saya Kansa. Nama saya Rifki. Nama saya Adli. Oke, sip. Keren. Lanjutkan. Tuliskan nama kebutuhan manusia yang sudah dibuat dalam puzzle. Kebutuhan tersier. Dari ketiga gambar di samping, urutkan mana yang paling prioritas. Pertama cincin, kedua gelang, ketiga kalung. Analisis seberapa jauh kebutuhan tersebut pada kehidupan sehari-hari. Kebutuhan ini bisa menjadi penting jika kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi, karena untuk mempercantik diri. Oke. Kelompok 1 tentang apa? Kebutuhan apa? Tersier. Tersier. Contohnya apa? Cincin, Cincin, gelang, kalung. kalung. Itu berkaitan dengan emas ya? Iya. Atau aksesoris ya? Iya. Apa analisisnya? Ulang lagi. Analisisnya apa? Kebutuhan ini bisa menjadi penting jika kebutuhan primer dan sekundernya telah terpenuhi. Oke, kata kelompok 1 katanya kebutuhan ini penting jika kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi. Nah, di sini ada penjelasan nih ya. Jadi kelompok 1 ini menerangkan tentang tersier. Kalau masih ada yang kurang paham, boleh dah Bapak persilakan 2 pertanyaan saja cukup. Silakan, siapa aja? Enggak, pertanyaan. Boleh seputar tentang tersier, barangkali ada yang belum paham atau perlu ditanyakan, boleh silakan. Ya, diskusi kelompok sangat bermanfaat dan akan membuat kita lebih aktif dan lebih memahami. Silakan. Kelompok 2 mana? Boleh bertanya 1 orang aja cukup. Perwakilan. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Perwakilan aja. Ya, silakan. Biar kita terbiasa untuk bertanya dan menjelaskan. Ayo Teteh, Eka. Ayo Teteh mau? Ya? Boleh. Stop. Apa aja boleh, Mas. Kelompok berapa? Silakan sebutkan namanya. Siapa? Boleh. Bertanya apa, Pak? Boleh, silakan. Silakan. Ayo cepet. Waktunya dong. Kebutuhan tersier ya. Nanya apa ya, Pak? Boleh gak jelasin kebutuhan tersier itu apa? Ya, gimana? Jelaskan yang disebut kebutuhan tersier. Oh, jadi pengen penjelasan kembali mungkin. Apa sih tersier itu? Ya, boleh dijelaskan lagi. Oke. Bagus. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Perhatikan yang menjawab, yang bertanya. Izin menjawab, tersier adalah kebutuhan yang menjadi penting jika kebutuhan primer dan sekundernya telah terpenuhi. Paham tidak? Paham tidak? Apa tersier itu? Kebutuhan Ya. kayak bisa ditunda dulu, Oke. kayak buat kebutuhan yang nggak terlalu dibutuhin. Paham ya? Oke, tepuk tangan buat teman kita. Oke, tepuk tangan. Jadi pada dasarnya kebutuhan adalah kebutuhan setelah primer dan sekunder sudah terpenuhi. Oke, tadi satu lagi yang mau tanya, boleh silakan siapa namanya? Mau tanya? Ayo. Oh, boleh. Boleh. Yuk, ya cepat.
Oke, masih bisik-bisik. Oke, silakan. Apa saja contoh kebutuhan tersier selain berlian? Oke. Perhiasan. Perhiasan. Contoh tersier selain berlian apa Izin saja? menjawab, ada kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, juga udah ya. Apa? Dan lain-lain. Masih banyak. Dan masih banyak lagi. Ada roda 2 dan roda 4 katanya. Jadi tidak hanya berlian, tapi ada roda 2 dan roda 4. Oke. Paham? Oke, paham katanya. Cukup ya untuk menghemat waktu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan ditutup aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kelompok 2 enggak? Kelompok ya, kelompok 2. Ya, silakan di depan. Ya, terima kasih. Harus semangat ya, gitu ya, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aufari Jarasat sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Udija sebagai pemateri. Nama saya Fabian. Perkenalkan, nama saya Dina sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Karisa. Perkenalkan, nama saya Raida sebagai pemateri. Yang ini. Olahraga sekunder. Agak kenceng teteh, baca ke dapat lah. Atau boleh suara aja nggak apa-apa ya, jadi kita nggak bolak-balik ya. Baca. Olahraga sekunder, raket, bola, dan sepeda. Dari ketiga gambar di samping, urutan mana yang paling prioritas? Ke-1 sepeda, kedua raket, ketiga bola. Coba analisis seberapa jauh kebutuhan tersebut pada kehidupan sehari-hari. Sepeda bisa dipakai untuk berangkat ke sekolah sebagai alat transportasi. Raket tidak terlalu penting, tetapi bisa menjadi penting ketika ingin bermain bulu tangkis, karena tanpa raket kita tidak bisa main bulu tangkis. Ya, sip. Bola tidak terlalu penting, tapi bisa menjadi penting ketika ingin bermain bola. Oke, sudah analisanya sudah beres? Udah beres semua? Analisanya? Sudah dibacakan? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Jadi kelompok 2 tentang membicarakan kebutuhan apa? Sekunder. Sekunder. Ada apa aja itu yang dibuat? Sepeda, Ada sepeda, raket, ada raket, bola. ada bola. Nah, ini salah satu alat-alat tentang olahraga yang dibutuhkan mungkin sebagai pelengkap. Yang senang olahraga mungkin ini bisa diadakan kan? Boleh-boleh aja ya. Oke, sip, bagus kelompok 2. Silakan kelompok lain yang mau bertanya boleh 1-2 orang saja, cukup. Silakan acungkan tangannya biar kita menghemat waktu juga ya. Ayo. Oke. Ayo, mangga, perwakilan saja cukup 1 aja. Ayo. Ada? Ayo, semangat ini udah pada lesu nih. Semangat. Ayo, kita di presentasi harus semangat ya. Berikan kepercayaan diri bahwa kita tetap eksis dalam belajar ya. Oke, silakan. Oke, kelompok 3 mungkin ada yang bertanya. Kelompok 6, ayo boleh. Boleh? Ayo cepat, waktunya loh. Oke, 1 orang cukup ini. Siapa tadi yang ngacung? Namanya siapa? Siapa namanya? Boleh ke depan. Mic-nya boleh dipinjam.
biar kedengaran oleh semua orang, biar suaranya jelas. Oke, Tete. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kansa Nur Hasna dari kelompok 1. Izin bertanya, aku mau tahu alasan kalian bisa ngurutin dari sepeda, terus bulu raket, terus apa gitu sama bola. Apa alasannya? Oke. Alasan kenapa kalian bisa mengurutkan mulai dari Sepeda, raket, sama dan bola. Boleh, thank you. Buat tepuk tangan dong buat teman kita. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Boleh, silakan dijawab Pak. Langsung aja. Siap, izin menjawab pertanyaannya. Kenapa kita bisa ngurutin dari sepeda, raket sama bola berdasarkan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan sepeda masih bisa dipakai untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari, kayak misalkan dari satu tempat ke tempat lain atau ke sekolah, atau ke rumah teman atau kemana. Kalau misalkan raket sama bola nggak terlalu penting, kecuali memang kalau kita pengen main baru butuh raket sama bola tersebut. Jadi yang paling penting mana? Sepeda. Oke, kata kelompok 2, kenapa itu diurutkan yang paling utama adalah sepeda? Karena mungkin sepeda juga sebagai aktivitas untuk menuju tempat. Jadi sangat penting dibanding raket dan bola. Jadi urutannya dari 3 itu sepeda yang paling penting. Karena dia punya tujuan, mungkin dia tujuan untuk berpergian. Bisa paham? Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, satu lagi tuh. Boleh. Sip. Siapa namanya? Boleh jelaskan. Bagus ya. Nah, ini boleh hidup kembali. Ayo. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi dari kelompok 3. Izin bertanya, seberapa penting kebutuhan sekunder dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pertanyaannya seberapa penting kebutuhan sekunder dalam kehidupan sehari-hari? Boleh diperjelas kembali ya? Kebutuhan sekunder bisa penting ketika kebutuhan primer sudah benar-benar terpenuhi gitu. Dan apa yang kebutuhan sekunder, misalkan kebutuhan primer dia terpenuhi baru penting, tapi kalau misalkan kebutuhan primer aja belum bisa terpenuhi, lebih diduluin primer dulu sebelum sekunder. Jadi tidak terlalu penting kalau misalkan itu. Jadi kebutuhan sekunder bisa dikatakan penting kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi. Boleh. Ya, artinya sudah terpenuhi gitu kan. Boleh dong kasih tepuk tangan buat teman kita. Oke, cukup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3. Cepat, 5 menit aja ya, cukup ya. Waktunya 5 menit aja. Ayo. Oh ininya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alzam Kaisan Nawab. Oh iya. Nama saya Nurul. Nama saya Mahira Syakira. Nama saya RR Azkara Bani Asmarawida. Oke, sip. Nama saya Raya Agisa Siregar. Oke, sip. Nama saya Fatir Maulana Akbar. Oke. Sama satu orang aja jelaskan aja, nggak usah ini. Di sini kita akan menjelaskan tentang kebutuhan primer. Tuliskan nama kebutuhan manusia yang sudah dibuat dalam puzzle. Kebutuhan primer, rumah. Gambarlah 3 kebutuhan manusia yang tertera pada bentuk puzzle. Apa aja itu sebutkan? Di sini ada rumah, ada pakaian, ada makan, ada pakaian, ada rumah. Oke, ada pakaian, ada rumah, ada makanan. Oke, sip. Keren.
Coba analisis seberapa jauh kebutuhan tersebut pada kehidupan sehari-hari. Kebutuhan primer ini merupakan hal yang penting untuk dipenuhi guna melanjutkan keberlangsungan hidup sehari-hari. Kebutuhan primer juga biasa disebut dengan kebutuhan pokok. Contoh makanan. Makanan sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Pakaian berguna untuk menutupi tubuh dan melindungi. Rumah berguna untuk melindungi dari hujan atau panas sebagai tempat kita untuk berteduh. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Kurang jelas? Silakan. Oh, satu orang tuh, mangga. Silakan. Boleh. Boleh, kalau bertanya, silakan. Siap, izin bertanya. Saya mau bertanya tentang kebutuhan primer, contohnya selain makanan, pakaian, dan rumah itu apa aja sih? Kebutuhan primer selain rumah, pakaian, dan makanan apa? Tadi sudah saya jelaskan, udah tuh. Ingat, kita sedang apa ini? Sedang sekolah ya. So, siapa aja yang menjelaskan boleh, yang siap. Kalau emang belum siap, enggak, silakan. Izin menjawab. Gampang. Kebutuhan primer selain makanan, pakaian, sama rumah itu kayak pendidikan, minuman. Pendidikan, minuman, betul sekali, keren. Apalagi? Sudah cukup? Tepuk tangan dong buat kelompok kita. Ya, walaupun cuma 2 jawabannya, tapi Bapak katakan betul. Minuman itu merupakan kebutuhan primer. Pendidikan, kebutuhan primer. Kenapa? Coba jelaskan lagi ya, pendidikan penting. Pendidikan penting karena Boleh, tidak usah untuk keberlangsungan hidup. Kalau kita gak sekolah, gak punya pendidikan, gak punya ilmu, itu hidup teh kayak tidak teratur lah. Oke. Jadi tanpa pendidikan kita tidak akan teratur. Ya. Tapi dengan pendidikan hidup kita akan menjadi teratur. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Sepertinya cukup lah waktunya mepet juga. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf pada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Kelompok 4, silakan. Ya. Bagus, keren ya. Aktif. Enggak jadi. Kelompok 4, enggak? Ayo. Waktunya 5 menit ya. Hemat waktu ya. Ayo, Kak. Gak apa-apa di sini. Boleh? Assalamualaikum. Sama siapa? Ayo, cepat. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kebutuhan sekunder. Masuk aja teteh, nggak apa-apa, biar nggak. Tuliskan nama kebutuhan manusia yang sudah dibuat dalam puzzle. Jalan-jalan dengan keluarga atau hiburan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder. Wajahnya kelihatan teteh. Gambar Kelihatan. Jangan nunduk teteh. Gambar 3 kebutuhan, yaitu televisi, raket, dan kulkas. Oke, sip. Dari ketiga gambar di samping, urutkan mana yang paling penting. 1. Kulkas, 2. Televisi, 3. Raket. Oke, sip. Analisa ya. Coba analisis seberapa jauh kebutuhan tersebut pada kehidupan sehari-hari. Oke, sip. Yang paling penting dari ketiga gambar itu, menurut kami, yang pertama itu kulkas. Kulkas sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan bahan-bahan makanan. Oke. Yang kedua, televisi. Sebagai media hiburan visual, selain hiburan, TV juga dapat dijadikan untuk sumber informasi terbaru dari berita. Oke. Dan terakhir itu raket. Raket digunakan untuk berolahraga, bisa dipakai saat bermain bulu tangkis,
bersama keluarga, teman-teman, atau saat melaksanakan ekstrakurikuler bulu tangkis. Oke, sip. Sudah jelas ya. Nomor pertama tadi apa? Ya, kulkas. Kulkas. Kulkas itu untuk menyimpan barang-barang yang sifatnya biar tahan lama ya. Ya. Oke. Yang kedua apa Pak? TV. TV sebagai media informasi ya yang bisa kita lihat dan bisa kita dengarkan juga informasinya kan. Yang ketiga raket adalah suatu alat untuk sebagai alat olahraga. Keren, sudah bisa mengurutkan dengan baik. Jadi yang paling penting Pak kulkas, baru ke TV, baru ke raket. Oke, tepuk tangan dong buat teman kita yang sudah luar biasa menjelaskan. Barangkali ada yang masih belum paham, boleh satu orang saja. Ayo silakan. Ada yang mau bertanya? Apakah sudah paham semua? Paham? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau gitu tepuk tangan lagi sekali lagi buat. Boleh. Katanya sudah paham semua. Ditutup aja. Sekian, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, berikutnya kelompok 5. Ayo. Ayo. Kelompok 5. Silakan. Oke. Cepat ya. Iya, waktunya 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kami. Perkenalkan, nama saya Nazmi. Perkenalkan, nama saya Linda. Perkenalkan, nama saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Adi. Perkenalkan, nama saya Abil. Perkenalkan, nama saya Nuka. Oke, siap dijelaskan. Cukup sama Nazmi aja. Biar cepat. Tuliskan nama kebutuhan manusia yang sudah dibuat dalam puzzle, yaitu kebutuhan tersier. Gambarlah 3 kebutuhan manusia yang tertera pada puzzle. Dari ketiga gambar di samping, urutkan mana yang paling diprioritaskan. Yang 1 motor, 2 berlian, yang ketiga mobil. Coba analisis seberapa jauh kebutuhan tersebut pada kehidupan sehari-hari. Mobil dan motor dapat mempermudah untuk transportasi. Ya. Dan berlian bisa dijadikan untuk investasi atau hiasan. Oke, sip. Udah? Udah. Tadi apa kebutuhan Tersier. Apa yang digambar? 1 Motor, motor, 2 berlian, 3 mobil. ya. Jadi itu alat barang-barang mewah ya, yang emang kita butuhkan, tapi setelah Kebutuhan sekunder dan sudah terpenuhi. Oke. Kita kelompok 5 ini membicarakan tentang masalah tersier. Silakan kalau masih ada kurang paham, belum dipahami atau perlu diperjelas, silakan. Mengacukan tangan, boleh. Kelompok 1 ada yang perlu ditanyakan? Kelompok 2, 3, 4, 6. Ayo. Sudah paham? Oke, sudah paham, boleh ditutup. Siap. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Ayo, kelompok terakhir, kelompok 6. Kelompoknya. Tidak apa-apa, boleh. Oke.
Oke. Ini kelompok terakhir. Coba diperhatikan oleh semuanya. Tidak yang berbicara. Konsentrasi. Kan terakhir ya. Kalau ada masalah yang belum paham boleh ditanyakan. Boleh silakan. Ayo teh, sebelah sini agak dikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Gaista. Perkenalkan nama saya Sakira. Perkenalkan nama saya Kaira. Perkenalkan nama saya Salman. Perkenalkan nama saya Rama. Perkenalkan nama saya Jidan. Oke. Cukup satu orang aja jelaskan jadi nggak cepat. Tuliskan nama kebutuhan manusia yang sudah dibuat dalam puzzle kebutuhan primer pangan. Oke. Gambar dari ketiga gambar di samping urutkan mana yang paling prioritas. 1 kebutuhan primer yaitu makan, 2 kebutuhan sekunder jalan-jalan dengan keluarga, 3 kebutuhan tersier berlian. Coba analisis seberapa jauh kebutuhan tersebut pada kehidupan sehari-hari. 1 kebutuhan primer sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kebutuhan primer, kehidupan manusia tidak akan berjalan. 2 kebutuhan sekunder tidak terlalu penting karena hanya sebagai pelengkap. 3 tersier kebutuhan yang dipenuhi karena kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Sudah? Oke, kelompok 6 ternyata dia menjelaskan tiga-tiganya. Ya, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Tidak apa-apa, bagus lah ya. Yang penting setiap kebutuhan kalian memahami di mana kepentingannya dan urutannya ya. Jadi ini sangat bagus sekali, ada primer, ada sekunder, ada tersier ya. Padahal Bapak hanya menyuruh tentang satu saja, tapi kelompok 6 inisiatif tiga-tiganya tulis. Boleh, nggak apa-apa ya. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, silakan Bapak buka 2 saja pertanyaan. Kalau ada masih ada yang kurang jelas, kurang paham boleh. Ini presentasi terakhir, silakan. Oke, ada, silakan. 1 orang aja perwakilan, silakan. Teh, ada sini. Cukup. Kelompok 1, 2, 3, 4. Yang belakang, paham? Paham? Paham ya? Ada yang perlu tanyakan nggak? Cukup? Oh, katanya cukup, keren. Oke. Karena berhubung cukup, tidak ada pertanyaan, boleh ditutup saja. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulang, oke. Silakan kembali ke tempatnya semua. Alhamdulillah. Ya, presentasi perhatikan. Alhamdulillah, presentasi 6 kelompok sudah selesai dilakukan dan Bapak aplaus untuk semuanya. Ada yang sudah mampu menjelaskan dengan detail, ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih sedikit, tidak apa-apa. Ini namanya proses pembelajaran. Ada yang sudah berani berbicara, ada yang masih malu-malu sampai ditutup. Ya, padahal kalau presentasi nggak boleh tutup gini, harus kelihatan wajahnya. Tapi tidak apa-apa, ini namanya proses pembelajaran. Bapak aplaus, Bapak salut kepada kalian, karena pada dasarnya kalian semua kelompok itu aktif, kreatif, dan mampu bergotong royong dengan baik. Oke, sekali lagi tepuk tangan bagi kita semua. Karena sudah tersampaikan presentasinya semua, kita akan masuk ke tahap bagian refleksi. Ya, refleksi untuk melihat sejauh mana pengetahuan Anda, kerjasama Anda, dan gotong royong Anda dalam mengaplikasikan materi yang hari ini Bapak jelaskan, supaya kalian lebih paham juga. Refleksi akan kita bagi menjadi 2 item. Ya, yang pertama refleksi permainan yang akan dikemas dalam sebuah soft skill. Ya, nanti ada rame nih. Nanti yang primer bergabung dengan primer, 2 kelompok yang jadi 1 kelompok. Yang sekunder bergabung dengan sekunder jadi 1 kelompok. Yang tersier bergabung dengan tersier, sehingga menjadi 3 kelompok. Tugasnya apa? Nanti sepakati kelompok primer kan kebutuhan utama ya. Sepakati mau menggambar apa. Kelompok sekunder sepakati mau menggambar apa. Ya, kelompok tersier pun begitu, mau menggambar apa. Teknisnya
teknisnya, Bapak akan memberikan kalian untuk membuat gambar dalam waktu cuma 2 menit saja. Ya, nanti mana gambar yang paling ya minimal menyerupai dan paling cepat. Aturan mainnya, dengarkan, setiap orang tidak boleh membuat garis 2, cukup 1 garis saja. Nanti temennya melanjutkan. Kalau ada yang 2 garis ketahuan akan didiskualifikasi. Paham? Oke. Kalau begitu, silakan kalian sekarang berdiri, berkumpul menjadi satu baris, ya. Kalau bendanya lebih dari 12 garis, berarti gimana? Boleh, asal dibuatnya semua 12 orang. Artinya diterusin. Boleh, nggak apa-apa. Kan kasih waktu mau lebih juga nggak apa-apa. Nah, yang Anda kan mau bikin rumah nih. Nah, terus sama itu dibantu tinggal terusin. Karena kan harus cepat. Harus cepat. Ini namanya permainan untuk melihat konsentrasi. Inilah pentingnya soft skill, ya. Soft skill akan memberikan sebuah ya penerapan yang membuat logika kita, mindset kita akan menjadi jauh lebih berkembang. Sehingga Anda tim mampu membuat sebuah gambar ya dengan satu keutuhan yang lengkap tapi didesain oleh bersama-sama. Nah, inilah pentingnya yang namanya kreatif, inovatif, dan gotong royong. Tim yang solid akan menghasilkan gambar yang baik. Paham? Nah, silakan sekarang membuat barisan 3 kelompok, 3 barisan. Oh enggak, ayo. Oke, ini tersier sebelah sini, cepat, tersier sebelah sini, kumpulin. Tersier sini. Bangkunya diawasin dulu, kakak. Betul. Primer coba berbaris ke belakang. Primer berbaris, sekunder sebelah sini, berbaris ke belakang. Primer, kamu kapten ya? Oke. Kita cek. Sekunder. Tersier. Oke. Anak-anak perhatikan semua. Lihat ya, perhatikan dulu ke bawah, ke belakang dulu. Jangan ada yang sampai itu. Lurus ke belakang. Bangkunya boleh diamankan dulu biar tidak menghalangi kalian bergerak. Boleh. Ini namanya refleksif permainan yang diterapkan oleh soft skill, ya. Jadi soft skill memberi sebuah kegiatan supaya kalian merubah mindset. Inilah pentingnya kerjasama, pentingnya membuat sesuatu aktif, kreatif, dan gotong royong. Setiap kelompok, primer, sekunder, dan tersier akan diberi sebuah tantangan, membuat sebuah gambar kebutuhan manusia. Boleh 1 menit 30 detik kalian sepakati mau gambar apa, primer? Oke, saya tulis. Mau menggambar rumah. Oke. Sekunder, televisi. Tersier, mobil.
atau kendaraan roda 4. Oke, dengarkan. Saya akan kasih waktu cuma 2 menit. Jadi jangan konsentrasi dengan grupnya masing-masing. Tidak ada yang seliweran ke grup lain. Perhatikan timnya, karena akan dibatas. Waktu 2 menit sudah selesai. Anda hentikan untuk menggambarnya. Contoh menggambar begini. Misalnya yang pertama gambar gini, garis. Nah, cukup 1 garis. Berikutnya teruskan. Misalnya teruskan begitu sampai selanjutnya, sampai selesai. Ya, tidak ada yang buat gambar utuh, tidak ada. Nanti kalau ada gambar utuh didiskualifikasi. Ini namanya soft skill. Bagaimana mencermati konsentrasi siswa dalam sebuah permainan. Paham? Oke, kalau paham, oke, disiapkan dulu sebelum saya mulai. Ini jatuh teteh. Maaf sekali. Oke. Saya kasih waktu 2 menit. Oke. Boleh Anda teriak-teriak, boleh Anda ini cepat-cepat. Saya kasih waktu. Ini jam 11.38. Berarti jam pukul 39 2 menit akan berlalu. Hitungan 3 dimulai ya. Bentar. 1 2 3. Oke. Cukup. Oke. Bagus sekali, keren. Ayo. Oke, terus. Lanjut. Terus. 30 detik. Baru 30 detik ya. Terus, lanjut. Udah. Ya. Oke. Oke, awas, jangan ada yang 2, awas. Tidak boleh ada yang curah, awas. Oke, cukup. Oke, diam. Oke. 1 menit lagi. Ayo. Lanjut. Loh, lanjut. Masih ada waktu. Oke. 30 detik lagi, masih ada waktu, ayo. Oke. Ayo, semangat. Nah, semangat. Ayo. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, ini luar biasa. Oke, Bapak salut. Padahal waktunya 2 menit. Kalian belum 1 menit udah beres. Padahal kalau masih ada waktu, kalian bisa kira-kira apa ya yang kurang. Kan bisa gitu kan? Tapi kan kita juga kadang-kadang juga grogi ya. Grogi, bingung. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat bareng-bareng. Yang pertama adalah grup primer. Oke. Grup primer ini adalah gambar rumah. Ini apanya? Pintu. Oke. Yang namanya rumah pasti ada pintu kan? Oke. Ini apa? Oke. Yang namanya rumah pasti ada jendela kan? Ini rumah ada pintu, ada jendela. Ini ada apa ini? Genteng. Ini Bapak pikir udah keren, bagus. Ya. Kenapa? Ada jendela, ada
Ada? Nah, walaupun tidak terlalu bagus, tapi Bapak pikir ini keren lah. Ini keren. Artinya kalian satu tim sudah mampu membuat berbagai garis, tapi membuat sebuah bentuk rumah. Bapak nggak ragu-ragu. Kasih nilai 95. Tepuk tangan. Oke. Yang kedua. Oke. Saya mau tanya nih, grup sekunder ini TV berapa in? 500. Hah? Berapa ini? Hah? 15? Oke. Kalau 15 in, ya lumayan lah. Oke, ini apanya? Oh, ini kaki, boleh lah. Berarti untuk cuman bingung. Kalau kakinya gini kira-kira bisa ini nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Boleh. Ini apanya? Ini apanya? Oke, layar ya? Atau tabung ya? Kalau ini apa? Antena untuk apa? Tuh, untuk menerima gambar ya, supaya gambarnya kelihatan bagus ya. Oke, ini keren, bagus juga, nggak jelek. Saya kasih nilai 94. Satu tangan. Oke, ini yang ketiga. Tadi nih, kelompok tersier, ini mobil apa? Hah? Ini mobil sedan. Oke. Ingat, biasanya mobil yang kayak gini-gini itu ini mobil mewah ini. Walaupun kecil, tapi harganya mewah. Oke, ini apa? Ini? Oh, boleh. Kelompok tersier ngeles. Pak, ini kempes, boleh. Bagus, bagus. Saya pikir, kenapa ini bagus, ini jelek? Ini bukan jelek, ini kondisinya lagi kempes. Oke. Ini apanya? Ini menghadapnya ke sana apa ke sini? Ke sini. Di depan nanti ya. Ini belakang. Oke. Ini keren, kreatif, bagus. Dan ini gotong royongnya teruji. Tapi saya kasih nilai enggak 100 enggak. Tetap saya kasih nilai ini 94. Oke, dengarkan. Anda jangan dulu senang. 95, 94, dan 94 itu dikatakan nilai A. Artinya apa? Nilai di atas 92 ke atas itu nilainya A. Berarti bagus sekali, baik sekali, amat baik. Kalau gitu tepuk tangan dong buat kita semua. Saya bangga dengan kalian ya. Terima kasih. Ini refleksi secara permainan. Ada satu lagi tugas kalian, membuat refleksi secara tertulis. Kita akan ditempel di sini ya. Silakan kesan pesannya apa. Sekarang duduk kembali. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Cara berkelompok. Artis.
Oke, Bapak hapus untuk refleksi permainan. Sekarang refleksi tertulis ya. Refleksi tertulis. Satu kelompok saya akan berikan 3 buah lembar untuk memberikan kesan-kesan pembelajaran hari ini. Boleh ya? Oke. Cukup 3 saja. Silakan apa saja kira-kira. Enggak usah. Enggak usah. Boleh singkat, boleh panjang. Yang penting mah hasil kesimpulan kira-kira hari ini apa. Oke. Silakan buat 3 kesimpulan dari pembelajaran dan permainan hari ini. Bebas ya. Boleh singkat, boleh panjang ya. Yang penting tulisannya kebaca. Nanti tempel di depan ya. Silakan bikin secepatnya. Biar bagi 3 orang atau 1. Boleh teteh? Dibuat kesimpulan, kesan-kesan dari permainan hari ini apa aja? Apa yang membuat kalian dapatkan dari hasil pembelajaran hari ini? Sudah kebagian semua ya? Oke, yang sudah boleh langsung ke sana tempel di depan. Biar cepat. Silakan boleh. WC ya, boleh. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Silakan untuk menempelkan. Jatuh nak. Enggak usah. Tangannya Kak. Aduh, itu kado. Enggak nempel. Pakai ini tuh, pakai ini. Boleh pakai double tip. Pakai double tip. Udah teh. Nah gitu. Pakai double tip boleh? Nah boleh. Pakai double tip teh. Double tip teh. Boleh tempel pakai double tip. Tempel, coba tempel gak? Ini aja. Pakai double tip ya. Ini guntingnya sih. Ini di sini. Oh, ada. Alhamdulillah. Oh, ininya mana ini? Astagfirullah. Santai, ya santai. Itu kemana itu?
Oke, double tip. Satu Pak Juru. Satu. Aneh. Berak ya, berak kelas. Insya Allah. Ajarkan. Insya Allah. Sudah ya semua ya? Oh jatuh. Oke dulu. Oke, kita bacakan satu persatu ya. Ini hasil kalian semua. Kita dari kelompok 1. Kita bacakan. Yang pertama, saya bacakan ya. Ini kesan-kesan Anda ya. Yang pertama, seru dan menyenangkan. Bisa paham urutan kebutuhan dari yang terpenting. Boleh dong, silakan. Jadi Anda bisa mengurutkan kebutuhan dari mulai yang terpenting. Keren. Yang kedua, menyenangkan karena bisa menambah ilmu baru. Keren. Ya. Yang ketiga, seru dan menyenangkan sekali karena bisa mengetahui macam-macam kebutuhan manusia. Jadi sangat seru sekali ya. Oke, terima kasih. Boleh dong tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Kelompok 2, pembelajaran kebutuhan primer, sekunder, tersier beserta contohnya ini sangat menyenangkan. Oke, thank you. Yang berikutnya agak kecil, dapat mengetahui jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitas primer. Jadi dia kelompok 2 bisa melihat kebutuhan berdasarkan intensitas. Keren. Berikutnya, dapat mempelajari apa itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sama. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3, seru tapi lapar. Maaf sekali ya. Ngantuk sedikit, agak capek duduk. Oke. Jadi nggak apa-apa. Ternyata ya agak di samping seru juga capeknya ada ya. Ada. Oke, tepuk tangan. Seru tapi lapar. Oke. Oh, ini kelompok 3 lapar semua nih. Nggak apa-apa. Ya apa-apa ya. Oke. Kelompok 4, cara mengajar seperti ini sangat seru. Semoga bisa dilaksanakan saat PBM berikutnya. Terima kasih. Jadi sangat seru dan mudah-mudahan bisa lakukan PBM berikutnya. Ya. Dasarnya adalah belajarnya seru, bisa melatih kerjasama. Oke, jadi bisa melatih kerjasama, konsentrasi. Juga kita bisa fokus. Ya. Oke, terakhir. Kelompok 5, seru, bahagia dan menyenangkan. Oh, kelompok 5 seru dan bahagia. Mana kelompok 5 mana? Oh, bahagia ya? Oke, thank you. Sangat menyenangkan sama. Jadi rata-rata kelompok 5 bahagia dan menyenangkan. Kelompok terakhir 6. Bertemu dengan Pak Andriansa kita bisa belajar kebutuhan sehari-hari. Oh, jadi dengan ketemu dengan Bapak kita jadi paham tentang belajar kebutuhan. Oke, makasih ya. Menyenangkan karena belajar menggunakan alat elektronik seperti Infocus laptop. Emang jarang gitu ya? Oke, oh gitu. Apalagi ini pakai Infocus, pakai permainan ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum diakhiri, saya minta 2 orang untuk menyimpulkan pembelajaran di awal sampai akhir. Ya, cukup 2 orang saja perwakilan siapa yang siap. Bebas bahas saja bebas. Oke, Mik. Ya. Bebas ya. Kesimpulan. Oke, Najmi, boleh kesimpulan. Ya, biar cepat.
Untuk kesimpulan hari ini kita bisa membedakan di antara kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Apalagi? Iya. Dan kita juga di sini bisa melatih kerjasama, melatih kefokusan dalam belajar gitu. Oke. Kata Najmi kesimpulannya kita mampu bisa membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan kita pun bisa memperhitungkannya. Oke, keren buat tepuk tangan buat Najmi. Oke, satu lagi boleh. Siapa yang mau menyimpulkan laki-laki? Boleh satu cepat ya cepat biar satu orang aja boleh. Oh boleh ayo. Pastikan. Ayo satu orang lagi atau perempuan juga boleh. Yang penting satu orang lagi. Azam. Ayo boleh Azam boleh. Boleh Azam boleh. Oh ketua kelas boleh ya. Oke. Dari kesimpulannya dari pelajaran hari ini kita belajar tentang cara mengatasi kebutuhan-kebutuhan dan juga mana kebutuhan yang perlu diutamakan dan mana yang tidak. Dan juga di pelajaran hari ini kita belajar tentang soft skill. Terus lagi ya. Oke, kasih tepuk tangan buat ketua kelas. Ketua kelas menerangkan bahwa hari ini kita belajar bagaimana kita mengetahui tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Bahkan hari ini juga kita bagaimana kita melihat penerapan pembelajaran soft skill yang bisa membuat kita pembelajaran jadi menyenangkan. Oke, dari dua kesimpulan ini teman-teman kalian dari Najmi dan ketua kelas siapa namanya? Aufa ya. Ketua kelas mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita putarkan buat kita semua. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita untuk berdoa ya. Jadi ditutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas berdoa ya. Baca surat Al-Asr ya. Silakan, boleh. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, sebaiknya kita sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan untuk beristirahat.